Sahabat Indonesia, selamat sore. Saya David Wasidi dari channel Ayo Punya Usaha. Saya sekarang berada di angkringan Pak Menet. Angkringan ini ada di Desa Gedang Anak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Sahabat Indonesia, kalau kita perhatikan, angkringan ini selalu ramai, ya. Keluar mulai jam 3, ya, sampai kira-kira jam 10 atau jam 11 malam, ya. Itu terus, ya. Pembeli nggak pernah berhenti berdatangan. Nah, saya pernah mencoba karena ini salah satu langganan saya, yaitu yang paling saya suka adalah jahe, kopi, susu. Jahenya berasa, kopinya berasa, susunya berasa, ya. Jadi maknyus, ya. Anda kalau penasaran jangan lupa kalau lewat ke Ungaran boleh mampir, ya, di angkringan Pak Menet yang ada di Gedang Anak. Ya. Itu kalau dari arah selatan lewat Ungaran, ya, ada pertigaan kampus Undaris belok kanan. Kalau dari arah utara berarti Anda belok kiri. Lurus saja nanti akan lewat Undaris, kemudian ada pertigaan di perumahan Gedang Asri Baru. Anda belok kanan kira-kira 300 meter. Itu nanti ada angkringan Pak Menet di kiri jalan. Kita akan ngobrol sambil siapa tahu ini bisa menjadi inspirasi bagi sahabat Indonesia yang mungkin hari ini Anda ingin buka usaha tetapi modalnya tidak terlalu banyak. Dan ini kalau kita lihat bisnis angkringan seperti Pak Menet ini pasti payu, modalnya terjangkau, keuntungannya besar. Untuk lebih pastinya nanti kita akan ngobrol dengan Pak Menet. Sahabat Indonesia, ini 3 ceret, ya. Satu ada air putih, ada air jahe, ya. Kemudian ini gorengan-gorengan, kemudian ini sate ayam, ada usus, ada ampela ati, ya. Ada kemudian gorengannya, ada mendoan, ada tahu isi, ada bakwan, ya. Lalu ini ada kepala, ada tempe goreng, tahu goreng, ya. Yang ini bisa dibakar juga, ya. Dan ini adalah nasi kucing, sahabat Indonesia. Ini khasnya angkringan adalah nasi kucing. Kalau kita perhatikan ini ada yang karetnya putih, hijau, merah. Nah ini beda-beda. Yang merah itu nasi teri, yang putih itu nasi kering, dan yang hijau itu nasi telur. Jadi jangan salah pilih. Nah sekarang saya minum kopi jahe susu. Kopi susu jahe ya Mas? Ya. Mantap. Mantap. Ini jahenya jahe sudah diseduh atau jahe kepuk kalau di sini? Kepuk. Jahe kepuk ya. Jahe seduh. Nah. Jahe apa ya namanya? Kalau kepuk kan masih utuh. Masih utuh. Kalau jahe sini diseduh itu sudah diambil sarinya ya. Tapi rasanya gitu. Top markot top jahenya di sini itu. Ini kafe. Sahabat Indonesia, nah ini sate ayam, ya. Jadi satenya sebenarnya sudah matang, ya, sudah digoreng. Tetapi kadang-kadang ada juga pembeli yang minta dibakar. Ya, jadi karena ya lebih enak ya, minta dibakar. Kemudian selain sate ayam, semua bisa dibakar ya. Misalnya kepala itu juga bisa dibakar. Nah seperti ini. Ini jadi akan lebih hangat ya saat makan. Kemudian juga selera ya, tentu saja ada yang cukup digoreng lalu dimakan, ada juga yang dengan dibakar seperti ini. Nah ini saya paling suka kalau di tempat Pak Menet itu
nasi kucingnya itu saya ambil yang nasi teri sambal. Nah, ini betul-betul maknyus, sambalnya enak, top, markotop pokoknya. Nah, sahabat Indonesia, inilah Pak Menet. Nah, ya, ini kalau dilihat dari sini kayak bintang film ini ya. Pak Menet. Iya, Pak. Sejak kapan Pak Menet membuka usaha angkringan ini? Sejak 2001, Pak. Juni 2001. Juni 2001. Nah, itu dulu ide dari siapa atau ikut-ikutan atau bagaimana Pak Menet ketika memulai usaha ini? Ide dari Pak Le. Pak Le Dari ya. Klaten ya. Oh, pantesan Klaten. Klaten itu terkenalnya warung angkringan juga ya. Warung angkringan Klaten. Nah, pada saat memulai usaha dulu, itu bagaimana ceritanya Pak Menet? Ya ikut-ikutan sama Pak Le. Karena Pak Le kan ya sukses lah di Jogja dulu. Oh. Sekarang ya terus ikut-ikutan, lalu buka usaha di sini, angkringan di sini ya. Jadi usaha itu tidak harus punya ide baru. Ikut-ikutan ya, meniru orang lain yang sudah sukses juga bisa ya, Pak Menet ya. Betul. Nah, pengalaman yang dari 20 tahun sampai sekarang itu mungkin Bapak bisa cerita. Jatuh bangunnya atau langsung lancar dulu Pak? Ya stabil lah Pak, ya segini-segini dari dulu sampai sekarang itu ya gimana? Ya memang agak ada kenaikan lah. Ya, jadi karena uletnya itu. Oh ya. Kuncinya apa Pak untuk bisa bertahan sampai 20 tahun dan kemudian bisa dalam kondisi seperti sekarang? Ya satu ya agak miring lah harganya. Dua agak mungkin yang ngerasai susu jahenya itu lumayan. Iya. Oke ya, saya akui Pak, susu kopi jahenya Pak Menet memang luar biasa ya. Amin ya. Nah, nasinya itu kan banyak, gorengan banyak. Ini yang mempersiapkan siapa Pak? Istri lah Pak. Oh istri. Ya. Artinya Bapak untuk memproduksi sendiri ya di rumah. Iya. Memproduksi sendiri. Otomatis untungnya jadi lebih besar. Alhamdulillah. Nah, Ya. kalau memproduksi sendiri modal berapa kira-kira Pak untuk sekarang ini? Kalau sekarang mungkin ya berapa ya, kan banyak orang yang saya buati gitu. Ya mungkin ya modalnya ya 1,5 loh. 1,5 ya. 3 warung. 1,5 untuk berapa warung Pak? 4 warung. 4 warung. Kadang Wow. 5. Luar biasa Pak Menet ini. Jadi sudah punya 5 cabang ya. 20 tahun punya 5 cabang. Kalau ini kan di Gedang Anak Pak ya. Betul. Terus yang kedua di mana Pak? 2 di Leangan. Di Layangan. 3 di Ngabla. Ngabla. Yang keempat di situ Genuk Desa. Genuk Desa. Nah, Yang kelima Pak? kelima Watu Buban. Watu Buban. Itu semua ada di Ungaran semua sahabat Indonesia. Ya, jadi luar biasa. Terus yang sana yang jaga orang lain Pak ya? Atau saudara? Ya tetangga ada. Tetangga saudara ya. Ada. Oke, jadi mereka tetap yang memproduksi adalah dari Pak Menet ya, barang-barangnya ya. Nah, kalau modal 1,5 juta 5 warung ini, ya ini boleh disebutkan, boleh tidak Pak? Kira-kira penghasilannya sampai berapa Pak? Omset pemasukan Pak? Kira-kira aja. Saya tuh nggak paham, itu kan istri ya. Oh, Kalau saya itu ya. wah ini rahasia ya, rahasia. Tapi Bapak pilih sangat cukup untuk hidup atau cukup atau seperti apa Pak? Ya mungkin cukup gitu aja lah. Cukup ya. Betul. Maksudnya cukup untuk keluarga, cukup untuk anak sekolah gitu ya. Cukup untuk nabung juga Pak ya. Amin. Ya. Alhamdulillah. Ya, satu lagi Pak. Susu jahe itu yang terkenal. Itu resepnya kayak apa sih Pak? Sedikit aja Pak. Resepnya ya apa ya? Ya penting itu jahenya itu apa ya agak banyak agak lumayan lah. Terus gula arennya sama daun pandan mungkin. Nah, sama kayu manis, sama serai. Nah itu yang membuat
susu jahenya angkringan Pak Menet jadi terkenal dan digandrungi orang ya. Ya. Nah, kalau saya amati Pak, dari jam 3:30-4 Bapak buka, tutup sampai jam 10, jam 11 Pak ya. Iya. Itu selalu ada orang Pak, selalu rame. Ya. Apa kuncinya Pak? Masih ada. Wah, kuncinya ya nggak tahu ya, mungkin ya banyak yang senang kesini aja. Tetapi tadi dengan harga yang agak miring ya. Kemudian Bapak untuk bahan-bahannya juga tidak eman-eman gitu Pak ya. Ya, jahenya banyak, gulanya cukup gitu. Mungkin itu yang membuat mereka gandrung dengan kopi susu jahenya Pak Menet ya. Yang terkenal jahe susu ya Pak ya. Ya, jahe susunya ya. Kemudian satu lagi Pak, ini untuk belajar teman-teman sahabat Indonesia Pak, di seluruh Indonesia. Kira-kira Pak, yang membuat Bapak tetap bertahan sampai 20 tahun, bahkan dari 1 angkringan sekarang menjadi 5 angkringan, itu apa sih Pak yang Bapak lakukan, seperti apa? Ya gimana ya. Mengalir aja mungkin ya. Iya. Ya, Mengalir mungkin, aja. Iya. Terus kemudian Bapak menularkan ilmunya mungkin ke teman-teman tetangga itu ya. Ya. Oke, baik Pak Menet, terima kasih. Moga-moga lancar terus Amin. angkringannya. Amin ya Rabbal. Ya, sampai ketemu lagi Pak Menet. Sukses Pak Menet. Sugeng sonten Pak. Sugeng sonten. Dengan Pak Sinten menika. Mukijan. Nah, sahabat Indonesia, Pak Mukijan ini salah satu pelanggan setianya warung angkringan Pak Menet. Nah, ini yang Bapak minum apa ini Pak? Susu jahe. Susu jahe. Ini adalah minuman favoritnya di angkringan Pak Menet. Rasanya kayak apa Rasanya. Pak Sukijan? Rasanya itu ya jahenya mantap. Aha. Susunya manis. Manis. Pokoknya itu bumbu-bumbunya Pak Menet itu bikin ketagihan. Bikin ketagihan ya. Sangat maknyus ya. Gurih-gurihnya. Biasanya kalau Pak Sukijan mampir di warungnya Pak Menet, selain susu jahenya apa Pak biasanya Pak? Ya terutama kalau kesini mesti susu jahenya. Susu jahenya ya. Lain itu ngikut. Senengannya apa? Soalnya di sini Banyak ya. Sate banyak. Nah, ya. Yang Oh. penting saya di sini tuh susu jahe. Susu jahe. Ya. Di badan kerasa langsung seger ya. Ya, seger. Pak Sukijan ya. Oke, baik, matur nuwun Pak Sukijan. Suami-suami. Sahabat Indonesia, nah kalau tadi sore saya datang jam 4 itu masih full semua. Ini baru jam 10. Ini sudah habis. Ludes. Ya, gorengannya ludes semua. Ini nasinya tinggal berapa gelintir itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah, ini lauknya udah habis semua. Nah, jadi memang maknyus ini. Angkringan Bang Menet sudah habis semua ya. Nah, ini tadi saya penasaran. Yang paling terkenal di sini adalah susu jahe. Saya ingin ngerasain susu jahe angkringan Bang Menet. Ini saya sengaja tidak tidur ini demi melihat suasana malam ya di angkringannya Mas Menet. Ternyata memang ludes semua sudah. Nah, kalau ini si Tole saya ini. Tole minum apa Tole? Es teh. Oh, gimana es tehnya? Enak? Enak. Mantap gitu toh. Dua jempol dong. Mantap. Nah. Saya sudah ganti kostum ini ya. Karena tadi saya penasaran, pengen minum susu jahenya di angkringan Mas Menet. Jadi memang sudah saya incim ini. Pokoknya saya jam 10 keluar lagi, harus minum susu jahe. Wah, aromanya mantap. Jahenya kuat. Ini jahenya banyak ya Mas Menet ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim.
seger ya. Jadi jahenya kerasa banget. Nah, ini dikasih sedotan sama tole ini. Nggak asik kalau minum jahe sama kayak gini. Kalau ini pakainya es teh. Ya, kalau jahe itu asiknya gini, lihat. Seruputannya mantap. Adik mau? Enggak. Oh, kamu nggak kelihatan. Nah, ini biar kelihatan dikit. Nanti saya mau tanya kepada Mas Menet, ya, ada yang masih kurang keterangannya. Sorry Mas Menet, ganggu lagi nih malam-malam. Waduh, udah mau habis ini ya. Baru jam 10 sudah ludes semua kayak gini. Mas Menet, saya mau nambah keterangan nih. Iya Pak. Tadi kan modal 1,5 itu hanya makanannya ya, makanan, wedangannya gitu ya. Nah sekarang kalau ada orang mau bikin usaha kayak gini kan harus bikin gerobaknya ini. Kira-kira habis berapa gerobaknya? Ya mungkin ya sampai 4,5 lah Pak. 4,5 juta ya. 4,5 juta itu baru gerobaknya ya. Ya udah komplit mungkin. Sudah komplit. Komplit itu termasuk ini. Iya. Dandang ini ya. Iya. Ini namanya apa? Caret ya. Caret. Ya namanya caret ya. Jadi 4,5 itu sudah gerobak, sudah caret, bolo pecahnya. Iya, sudah. Satu set ya. Iya. Hitungan itu hitungan bikin sendiri atau kita dandak kayak ke orang lain, Mas? Ya udah pesen. Oh, udah pesen ya. Oh, jadi sekarang udah banyak yang jualan. Banyak ya yang jualan ya. Tinggal ngambil gitu aja. Oh, sudah ngambil satu set ya. Di mana itu, Mas? Di Klaten loh. Oh, di Klaten. Pusatnya Klaten ya. Nah, kalau sahabat Indonesia nanti mau ngobrol-ngobrol ya seputar bagaimana menjadi wirausaha ya, angkringan ya, pengusaha angkringan, nanti bisa ketemu sama Mas Menet ya. Ya. Datang saja ke wedangannya Mas Menet. Ini kampungnya di mana Mas? Tepatnya Mas? Kampung Gedangana. Kampung Gedangana. RT 3 RW 6. RT 3 RW 6. Iya. Kelurahan Gedangana ya. Kelurahan Ya. Gedangana, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Nah, itu nanti ketemu sama Mas Menet ya. Ditanggung langsung beres, langsung jadi ya. Modalnya 4,5 itu untuk gerobak dan lain sebagainya. Plus kalau satu gerobak makanannya berapa kira-kira? Kalau seperti yang punya Mas Menet disajikan ini. 500-an nyampe? Ya 4,5 lah. 450-an. Iya. Ya kira-kira 500 lah ya, jadi 5 juta ya. 5 juta sudah beres ya. Anda sudah bisa jadi pelaku usaha angkringan. Nanti bisa belajar sama Mas Menet. Pesen bisa sama Mas Menet bisa ya, dibantu bisa, nanti ya. Nah, oke, jadi begitu. Bila perlu kalau di seputaran Ungaran dan sekitarnya mau pesen makanannya di tempat Mas Menet sudah siap ya. Asal diambil mungkin ya. Enggak. Asal bantu. Asal bantu. Karena memang sekarang Mas Menet sudah punya 5 cabang sahabat Indonesia. Jadi luar biasa. Dari tahun 2001 ya. Iya. 2001 sampai sekarang ini tahun 2020, berarti kan sekitar 20 tahun sudah berkembang dengan 5 cabang. Itu 5 cabang itu baru-baru ini atau sudah lama, Mas? Ya sudah lama. Sudah lama. Itu panjenengan pertama 2001. Terus yang kedua? Kedua ya mungkin ya 2003 lah. 2003. Yang ketiga terus ya. Nah, iya. Terus berkembang ya. Nah, jadi itu sahabat Indonesia ya. Kita termasuk ketemu dengan pakar angkringan ini, Mas Menet ya. Karena beliau dari Klaten ya dulu ya. Klaten cikal bakal angkringan ya. Kemudian menyebar ke Solo itu juga menjamur angkringan ya. Jogja juga begitu. Akhirnya sampai ke Ungaran, sampai ke Semarang. Nah, matur nuwun Mas Menet ya. Sukses selalu ya. Alhamdulillah. Sugeng dalu Mas. Sugeng dalu. Baik, sahabat Indonesia, karena sudah malam ya. Besok saya ada seminar Ayo Punya Usaha di Jogja. Habis itu saya ke Cirebon ya, langsung dari Jogja perjalanan darat
karena saya senang perjalanan darat sambil mampir-mampir ya. Jadi ada tempat yang unik, nanti saya liput, saya ceritakan di sini ya. Seperti ini kita belajar dengan Mas Menet tadi bagaimana cara membuka usaha angkringan ya. Bagaimana masakannya biar enak ya. Tadi sudah ada hobi saya susu jahe kopi ya, dan ternyata di sini yang favorit, yang populer itu susu jahe seperti ini. Ini memang luar biasa. Kalau Mas Menet tadi siang bilang biar kerasa jahenya jangan dikasih kopi. Ternyata betul. Ini lebih seger, jahenya lebih kerasa ya. Oh, Tole mau minta, boleh. Gimana? Enak. Markotop. Anak kecil aja suka ya, apalagi yang sudah tua-tua kayak kita ya, yang memang harus banyak minum jahe. Apalagi di zaman corona kayak gini ya. Jahe itu bagus sekali untuk tubuh kita karena bisa menghangatkan kita. Baik, sahabat Indonesia, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, terutama bagi Anda yang ingin buka usaha, bingung kira-kira mau buka usaha apa ya. Tadi sudah diceritakan 5 juta Anda bisa membuka usaha ini. 4,5 untuk pembuatan gerobak dan segala perlengkapannya ya, seperti karet ya, kemudian bolo pecahnya ya. Sedangkan untuk mengisi makanannya, minumannya itu kira-kira sekitar 450 sampai 500 ribu. Baik, sahabat Indonesia, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Salam dari kami, ayo punya usaha. Terima kasih.